Oke semuanya, kembali lagi sama Wom2 di sini. Pada video kali ini tentunya kita akan melanjutkan alur cerita dari anime yang membuat gua nyari tutorial menjadi NPC yang baik dan benar. Tapi sebelum kita mulai videonya, kayak biasanya, push dulu like, subrek, dan lonceng di bawah. Sekalian juga share sebanyak mungkin agar laba-laba yang ada di dalam dompet gua bisa minggat dari sana. Oke, langsung saja. Comot cemilan dari warungnya Kang Ujang, saudara Pak Muklis, tetangganya Pak Alan. Dan inilah dia, Eyo Kyoshitsu episode ke-9. Scene dibuka dengan keluhan yang dialami sama Ernest dan Sophie soal latihan Battle Royale yang seharusnya menjadi kelas yang sangat penting untuk mendapatkan nilai. Namun sayangnya, naasnya lagi, harapan terakhir para murid kelas atas jatuh pada Leonard, yang dengan sangat pedenya, ia merasa baru miliknya itu memiliki defense yang sangat mutlak. Meski toh hasilnya akan kayak gimana, Leonard tetap disemangati oleh para bestie. Karena ucapan Jessica, semua murid meminta Blade untuk sekali mengalah pada mereka. Bersama dengan itu, Leonard berniat menyembahkan kemenangan itu kepada Ernest. Di saat Claire meminta Ernest buat mendukungnya juga, namun Ernest rupanya lagi menyuap Iku di situasi kayak gitu. Di balik support dari semua orang, terdapat makna mendalam seperti yang diucapkan Jessica barusan. Yang mana Blade memang sengaja menaruh menu makanan yang gak enak di akhir. Leonard yang merasa bodoh amat sama support semua orang dan mengira Ernest yang akan selalu berada di sampingnya. Akan tetapi, di malam harinya, nampaklah Maria sedang mandi sembari mengobrol dengan Mao. Yang mana sepertinya Maria sedang memikirkan sesuatu soal adu mekanik Blade lawan Leonard tadi. Di lain sisi, Leo terlihat sedang duduk diam di kamar sembari mengingat semua momen goblonya selama ini. Meski selalu terlihat ceria, namun jelas dalam lubuk hati terdalamnya, ia merasa sangat kesal. Dan merasa tak mungkin bisa menang dari Blade. Alasan yang gak lain karena Leonard cuma ingin diperhatikan sama Ernest. Meskipun ingin menang, tapi keraguan tetap menyelimuti NPC kita yang satu ini. Di keesokan harinya, nampaklah Maria yang menghampiri Leonard yang lagi nyantai di taman. Usai membicarakan soal betapa kesal mereka karena selalu aja kalah dari Blade, Maria pun yakin dirinya pasti bisa sejajar dengan Blade suatu saat nanti. Inti dari pembicaraan mereka ialah mereka berdua berniat untuk mengalahkan Blade, di mana Maria tidak ingin Leonard sampai kehilangan rasa ingin sejajar dengannya, dan hanya ingin mereka bisa menang dari Blade meski cuma sekali. Maria pun menunduk untuk minta maaf dari Leonard karena telah ikut campur dengan ambisinya. Leonard merasa gak masalah, turut memutarkan isi keinginannya, yang mana ia benar-benar ingin mengalahkan Blade dan membuat sang Empress menoleh ke arahnya. Tepat setelah mereka memutuskan buat saling mendukung, Eliza muncul dan gak terima jika mereka berdua cuma menuntaskan masalah psikologinya saja. Ia merasa pertemanan itu bagus, masa muda juga bagus, psikologi juga pastinya bagus. Namun Eliza yakin, bentar, kok malah jadi Yujiro Hanma anjir? Palanya beneran gak cocok banget buat anjir. Namun Eliza yakin, itu semua takkan cukup untuk mengalahkan superhuman macam Blade. Oleh karena itulah, dirinya berniat membantu mereka buat mengalahkan Blade. Dan pada akhirnya, dibentuklah komite penaklukan Superhuman Blade. Leonard melarang adanya Superhuman yang menghadiri komitenya itu. Kocak kayak di sini, seharusnya Iona, Sophie, Ku, dan juga Ernest gak dimasukkan ke situ. Di saat Leonard yang berniat membakar semangat mereka, akan tetapi tanggapan dari setiap member di sana cukup beragam. Sophie yang bodo amat sama semua itu dan lebih utamain kebahagiaan Blade, Ku yang menyoroki bapaknya sendiri, Ernest yang serius pengen ngalahin Blade, dan Eliza yang malah mempertanyakan alasan Ernest yang ada di sana. Setelah menanyakan ide mereka, parahnya di sini ide yang mereka ajuin gak ada satupun yang benar. Jessica yang berniat menyerang Blade saat tidur dan Claire yang berniat meracuninya. Ernest yang gak setuju berbuat curang, namun nyatanya pemikiran Ernest juga 11-12 sama mereka. Dirinya berniat melawan Blade menggunakan senjata yang tidak dikuasai olehnya. Leonard mencoba membelanya,
yang mana maksudnya ialah mengalahkan Blade dengan cara mereka masing-masing. Scene berlanjut memperlihatkan komite anti-superhuman yang sedang melancarkan rencana mereka. Dimulai dari Arnes yang terlihat menggunakan bor tumbal proyek milik Leonard. Disusul dengan Jessica yang berniat menghabisi Blade saat tidur. Namun sayangnya, pengkhianatan pun terjadi. Sontak lakukan Iona tadi dikira sebagai bentuk pengkhianatan. Namun Iona mengaku itu adalah sistem otomatis yang memang dikhususkan untuk melindungi tuannya. Rencana berikutnya akan dilakukan sama Leonard, yang mana ia ternyata ingin beradu mekanik secara sehat. Tapi kayaknya kalian udah tahu apa yang akan terjadi habis ini. Rencana pun berlanjut dengan Maria yang ingin menyerangnya secara diam-diam. Namun gobloynya Sophie pun turut ambil andil, yang mana dirinya nampak tidak serius menghadapi Blade dan berakhir kena gaplok tepat wajahnya. Lanjut ke Claire yang ngayunin dadanya dan berakhir dengan kegagalan juga. Disusul dengan duo badut yang lupa kalau Blade itu punya jiwa bocil. Gak cuma itu, Ku yang kalah cuma dengan karet pedas, Maria yang gagal karena semua barbelnya yang berhasil ditangkap sama Blade, sampai dengan Arnes yang dengan saat kocak ia membuat tangannya sendiri bengkak cuma karena main batu gunting kertas. Kekalahan Arnes di sauna, kekalahan Arnes di saat berendam air dingin, sampai dengan menyiksa Leonard di papan bergerigi dengan beban di pahanya. Singkat cerita, setelah perundingan kesekian kalinya, meskipun Leonard telah berucap pengakuan tidak hanya dilihat dari kemenangan, tapi juga usaha yang mereka lalui untuk mendapatkan sebuah pencapaian, semua member di sana pun terkejut karena tumben-tumbennya Leonard berucap dewasa seperti itu. Mendengar kata Gyafun, Iona pun menjelaskan bahwa kata itu merupakan kata kuno yang berarti menyerah. Hanya dengan ucapan Gyafun tadi, mereka jadi kepikiran untuk menggunakan metode yang sama seperti dilakukan Iona dulu. Yang mana artinya, mereka berniat menempatkan kondisi di mana para gadis akan terancam nyawanya. Leonard yang awalnya menolak usulan itu, namun kondisi tidak mendukung jiwa dewasanya sama sekali. Singkat waktu, di tengah pembelajaran, mereka semua dikejutkan oleh kemunculan 3 penjahat yang menerobos masuk ke dalam kelas. Dari perawakan serta bajunya, kalian pasti udah tahu siapa orang di balik 3 topeng itu. Blade yang gak tahu arti dari kata itu pun dijelaskan sama Sophie. Meski begitu, ia tetap tidak memahaminya. Bersama dengan itu ketiga badut itu nampak menyandera Onesan UKS dan memintanya buat bekerja sama dengan mereka. Leonid kemudian meminta siswa yang gak berkepentingan untuk keluar dari sana. Blade yang udah keluar pun nampak dicegah sama Arnes karena para bandit telah menyandera guru mereka. Mendengar teriakan Sokawa yang gak inget umur dari sensei mereka barusan, seketika itu pula Arnes, Jessica dan juga Claire berebutan pengen jadi tawanan menggantikan sensei mereka barusan. Maria, Iona, Eliza dan juga Sophie tak mau kalah dan meminta mereka untuk jadikan tawanan juga. Mereka semua pun berebutan karena sama-sama ingin diselamatkan sama Blade. Dan pada akhirnya diputuskan bahwa Arnes lah yang akan dijadikan tawanan mereka. Blade kemudian menanyakan apa itu tawanan padaku. Namun Ku yang juga gak paham, nampak menjawabnya dengan asal. Yang mana hal itu membuat Blade mengira tawanan artinya adalah makanan yang diawetkan. Meski telah memahami apa itu bandit dan apa itu tawanan, namun dia tetap tidak memahaminya sama sekali. Singkat cerita, usai menganalisis situasi yang ada, Blade baru sampai pada kesimpulan ada 3 bandit politik yang membuat para gadis jadi tawanan mereka. Meski begitu, otak Blade tetap gak nyampe pada titik terangnya. Sebelum menyelamatkan para gadis, Blade berniat menanyakan sesuatu pada mereka bertiga. Yang mana tentunya Blade dari awal telah mengetahui bahwa ketiga bandit itu adalah Leonard, Clay, dan juga Kasim.
Lelah dengan semua itu, mereka bertiga nampak langsung buang topeng mereka masing-masing. Mengira rencana telah gagal, namun ternyata kepolosan Blade membuat rencana mereka terus berlanjut. Kasim yang gak tahu diri, nampak memanfaatkan situasi yang ada untuk melakukan hal ini. Saking polosnya Blade, mereka semua udah gak sabaran dan mau gak mau menggunakan cara terakhir yang dirasa mungkin akan berhasil. Leonard pun berniat berkombo dengan Arnes untuk melancarkan aksi mereka. Clay, Kasim, dan Ku pun meminta Blade untuk segera menyerah. Akan tetapi, Blade yang selalu memiliki cara untuk lepas dari semua situasi genting yang ada, nampak mengangkat pedangnya, dan kemudian ini yang ia lakukan. GG sekali, Blade mampu menebas senjata dan baju para cowok cuma dengan hempasan angin dari pedangnya barusan. Dan teknik itu disebut dengan penerapan penetrasi. Tak lama kemudian, Arnes yang udah terlanjur emosi, nampak bertransformasi dan mengajak para besti untuk menyerang Blade secara bersama-sama. Akhirnya Blade memahami tujuan dari para besti yang melakukan semua hal tadi. Mengira mereka semua sedang bermain, Blade pun bertanya pendapat mereka soal gameplaynya tadi. Para besti pun ternyata udah kapok menggunakan semua rencana Goblin untuk melawannya. Scene ditutup dengan komite anti-superhuman yang telah ngadain pertemuan hingga 334 kali. Leonard yang merasa gak bakal berhenti sampai tujuan mereka tercapai, Arnes pun turut mendukung ucapan Leonard barusan. Jessica dan Claire pun penasaran apakah Arnes gak menyadari perasaan Leonard yang udah sangat jelas itu. Setelahnya, Leonard terlihat mengulurkan tangannya ke arah Arnes dan mengajaknya untuk berjuang bersama-sama. Siapa di sini yang kasihan sama Leonard? Coba komen di bawah deh. Para besti yang ngelihat momen kejam barusan merasa kasihan sama Leonard yang terus berjuang meski perasaannya itu yang dirasa tak mungkin sampai ke Arnes. Dan berakhirlah alur cerita anime kelas pahlawan episode ke-9. Dari vote yang kemarin gue buat, kayaknya Jidohan Baiki yang menang. Jujur aja, gue juga mikir pengen ngalur anime isekai vending machine. Selain karena gue udah sempat bawain 2 episode, tapi juga karena ceritanya yang terbilang unik meski isekai. Untuk level Ichidakedo jujur aja gue gak suka grafiknya. Meski storynya menarik, tapi kalau mata gue gak kuat, gue biasa stop buat nonton. Yah, kalau diambil contoh, bukan dari anime sih, tapi dari Donghua. Story banyak yang bagus, tapi mata gue yang gak kuat. Kalau diumpamain kayak abis main game di laptop atau PC selama 1 tahun penuh, tiba-tiba disuruh main game mobile. Oke lah, gitu aja sih dari gue. Intinya, Jidohan Baiki bakal ada OTW gue garap. Dan silahkan tunggu kapan gue uploadnya. So thanks for watching dan sampai jumpa di episode ke-10 minggu depan. Bye-bye.